bagaimana sih tari tradisi yang diadaptasikan dengan isu-isu kontemporer, itu kan menjadi menarik sekali. Bagaimana sih tari di zaman komoditas, tari di abad mesin seperti sekarang ini kan, tari di era digital gitu kan. Kita ngobrol lah dengan Desti, mumpung lagi ada di on air ini gitu kan. Ya Lanjut. kita lanjut ya. Kita bakal ngobrol sama Mbak Destin nih tadi. Karena kenapa gitu lebih suka tari? Ada nggak sih kesulitan-kesulitan dalam mempelajari tari? Hmm, sebenarnya kalau kesulitan sih eh, pasti ada, semua orang punya keterbatasannya. Rasanya sih, ya rasanya masih banyak lah kekurangannya, masih banyak keterbatasannya dalam membuat sebuah tarian. Karena kan sama orang yang udah ahli-ahli lah dalam menciptakan sebuah karya, koreografer kayak misalkan bisa juga, karena terkadang kita juga ketemu tuh biasanya kalau yang buat koreo kayak gitu di PKS kayak Itu tadi ada yang lewat itu kayaknya tuh. Keresak-keresak gitu ya. Iya. Nah udah bang, Ya, lanjut. bisa dilanjut. Tadi ada kesalahan teknis bikin suara yang gerak-gerak ini lagi diperbaiki. Nah udah nggak gerak-gerak. Oke, lanjut. Tadi Bisa Desti dilanjut. mau. Silakan Desti. Nah, mohon maaf nih Kak nih sebelumnya nih. Suaranya nggak masuk. Bisa dideketin lagi. Iya, sayang kalau ini suaranya udah nggak ada masuk. suaranya belum? Nanti mirip Udah. pantomim. Ya, Iya. Udah masuk. biasakan Bisa ya di keterbatasan dari jaringan. jaringan. Iya. Bisa Gimana? diulangi lagi Lanjut, Kak. Desti. Tadi mau bicara apa tadi? Seperti yang pantomim tadi kan? Gimana lanjut? Tentang koreografer, Pak. Keterbatasan Desti dalam menciptakan sebuah tarian. Hmm. Iya. Terkadang ya Desti masih banyak kekurangannya dari sebuah membuat tarian tersendiri sih, Pak. Kayak yang misalkan kayak kita dari menciptakan tarian juga kan berbeda-beda dalam sebuah temanya, dalam sebuah judulnya gitu. Dan memang harus banyaknya apresiasi biar agar kita juga melihat bagaimana perkembangan dari tarian itu, dari bagaimana dari sebuah tarian yang bisa dijadikan sebuah internasional gitu. Terbatasannya masih banyak sih. Desti juga pengalamannya nggak sebanyak orang-orang di luar sana seperti Bapak juga. Saya boleh nanya Desti ya? Oh, boleh. Pak Desti punya nggak penari favorit Desti? Siapa? Penari Penari kesukaan Desti ada nggak? penari pencipta Apa Didik karyanya Nini Towa atau siapa gitu? Siapa? penari Bebas, sepertinya mau dari Indonesia, mau dari luar negeri. dari Indonesia sih, Pak. Siapa tuh?
Siapa ya? Lupa. Oke. Kalau Bang Suja deh, Bang Suja ada nggak penari favorit? Kalau penari favorit saya para penari topeng Cirebon. Kenapa tuh? Kenapa bisa Pertama, suka? bagi saya para penari topeng Cirebon itu terlihat magis dan mistis. Topengnya itu menggambarkan macam-macam karakter manusia misalnya kan. Ada karakter antagonis, ada karakter protagonis. Yang bagi saya, tentu para penari Cirebon itu adalah para pemain teater juga. Teater itu kan awalnya di masa purbanya ritus ya. Termasuk ritus, termasuk ritual. Kayak upacara-upacara keagamaan, upacara tradisi dan lain sebagainya. Itu juga adalah peristiwa seni pertunjukan. Para penari topeng Cirebon itu membuat saya menebak-nebak gitu loh. Karena mereka itu memakai topeng. Itu sebenarnya orang ini apakah seburuk seperti yang digambarkan oleh topengnya atau tidak. Sebenarnya siapa sih penarinya gitu kan. Dan kenapa warna-warna topengnya itu membuat saya itu terkesan tampak magis gitu loh. Magis tuh istilahnya mistis gitu, seperti dalam dongeng-dongeng masa lalu masyarakat kita. Dan mereka itu ketika menarikan itu kan lenggak-lenggoknya itu juga sedemikian apik dan membuat saya membayangkan mereka sedang menafsir perjalanan hidup manusia atau sedang melakukan metafora, perumpamaan tentang kehidupan kita sebagai manusia. Yang kedua, para penari yang juga memukau saya adalah para penari Bali tentu saja. Tarian-tarian Bali itu kan tarian-tarian yang eksotik, itu tidak cukup bagi saya untuk menggambarkan bagaimana daya magis gerakan tubuh mereka, gerakan tangan mereka, gerakan melangkah mereka, gaya mereka menengokkan kepala dan lain sebagainya. Itu bagi saya adalah metafora juga gitu, yang bisa dipahami dalam konteks manusia mengekspresikan dirinya dan kehidupannya melalui gerak. Yang ketiga, pencak silat itu apakah bukan koreografi? Tentu saja koreografi kan. Pencak silat di Banten itu seni juga, ada keindahan. Misalnya kenapa jurusnya harus seperti itu, kenapa harus seperti ini. Saya kenal dengan para pegiat tari di Banten, terutama di Kota Serang. Contohnya misalnya kalau di Kota Serang ada Ibu Maya Raniwulan dengan Sanggar Raksa Budayanya. Ada Wanda Banten dan lain sebagainya. Di Pandeglang ada juga kan. Banyak, sebenarnya Banten tuh kaya sekali dengan seni pertunjukan. Dan di dalam seni pertunjukan itu bagi saya tetap ada juga sastranya, minimal sastra lisan. Contohnya adalah Ubruk Banten. Bukankah Ubruk Banten itu teater rakyat? Betul nggak Desti? Iya, betul Bapak. Itu teater yang bagi saya kekayaan bangsa kita yang sudah sangat tua, terutama sekali untuk daerah Banten. Salah satu maestronya kebetulan rumahnya dekat dengan saya, yaitu almarhum Mang Sarmani. Kita kenal misalnya yang lainnya ada Ubruk Mang Cantel dan lain sebagainya. Itu adalah seni pertunjukan tapi sekaligus juga adalah sastra lisan. Bagaimana kisah-kisah masyarakat yang populer, dongeng-dongeng masa silam yang pernah hidup di masyarakat, itu kemudian dipentaskan melalui seni pertunjukan atau teater rakyat yang bernama Ubruk.